Kembali lagi dengan saya, Rosmalinda, dengan NIM 20112617, mahasiswi STAI Ana 2 Kuala Tungkal. Video saya kali ini, saya akan membahas tentang adab bermasyarakat, adab kepada sesama muslim, dan adab kepada non-muslim. Tujuan video saya kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah materi Akidah Akhlak 2 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Nur Habibullah MPDI. Baiklah, yang pertama, apa yang dimaksud dengan adab? Adab adalah suatu ilmu pengetahuan yang menjelaskan arti dari perilaku baik dan buruk, merencanakan seharusnya apa yang dilakukan oleh manusia, menunjukkan suatu tujuan yang hendak dicapai dalam perbuatan, dan menunjukkan jalan terbaik untuk melakukan apa yang harus diperbuat oleh manusia. Lalu, bagaimana adab dalam bermasyarakat? Adab kepada masyarakat ialah mempelajari tentang bagaimana cara kita bertingkah laku di masyarakat. Tujuan dari kehidupan bermasyarakat diantaranya adalah menumbuhkan rasa cinta, perdamaian, tolong-menolong yang merupakan fondasi dasar dalam masyarakat Islam. Beberapa hal kegiatan dalam bermasyarakat yaitu pertama, bertamu dan menerima tamu, yang kedua, ketika kita bertemu dengan orang lain, dan yang ketiga, hubungan baik dengan tetangga, dan yang keempat, hubungan baik dengan masyarakat. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas adab kepada sesama muslim sebagaimana diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Abu Hurairah yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun, idza laqitahu fasallim alaihi, wa idza da'aka fa'ajibhu, wa idza istansahaka fansahu, wa idza atasa fahamidallah fasamithu, wa idza marida fa'adhu, wa idza mata fattabahu. Dan adapun arti dari hadis yang telah saya bacakan tadi ialah hak seorang muslim itu pada muslim lainnya ada 6. Yang pertama, mengucapkan salam apabila kita bertemu. Yang kedua, memenuhi undangannya. Yang ketiga, memberikan nasihat jika ia memintanya. Yang keempat, mendoakan orang yang bersin yang mengucapkan alhamdulillah. Yang kelima, menjenguknya apabila ia sakit. Dan yang keenam, mengiringi jenazahnya jika ia meninggal dunia. Selanjutnya, adab kepada orang non-muslim. Dalam kehidupan kita sehari-hari tidak terlepas dari yang namanya non-muslim, baik dalam hal muamalah, pergaulan, bermasyarakat, dan lain sebagainya. Maka dari itu, Islam mengajarkan norma-norma dan batasan-batasan tertentu kita sebagai umat muslim dan kepada mereka yang non-muslim. Selanjutnya, beberapa adab kepada orang non-muslim. Yang pertama, tidak menyetujui kehadiran di atas kekufuran dan tidak ridho terhadap kekufuran. Membenci orang kafir karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga membencinya, karena dalam Islam tidak memberikan wala atau kedekatan, loyalitas, kesetiaan, dan kecintaan kepada orang kafir. Bersikap adil dan berbuat baik kepadanya selama orang kafir itu bukan kafir muharib atau orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Selanjutnya, mengasihi orang kafir dengan kasih sayang yang bersifat umum dan tidak mengganggu harta mereka dan darah dan kehormatan mereka. Selanjutnya, boleh memberikan hadiah kepadanya dan boleh juga menerima hadiah darinya, seperti diperbolehkan memakan daging sembelihan ahli kitab. Tidak boleh menikahkan wanita muslimah dengan laki-laki kafir walaupun laki ini ahli kitab, dan laki-laki muslim tidak boleh menikahi wanita kafir kecuali wanita itu ahli kitab. Tidak mengharapkan orang kafir dalam mengucapkan salam, harus menyelisihi orang kafir dan tidak boleh melakukan tasyabuh atau menyerupai mereka. Selanjutnya, pertanyaan dari teman-teman semester 3B jurusan Pendidikan Agama Islam, mahasiswa dan mahasiswi STAI Ana 2 Kuala Tungkal. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang seputar adab dalam bermasyarakat. Pertanyaan pertama, pertanyaan dari saudara Robi Yahya dan saudari Nur Huda, yang mana pertanyaannya adalah bagaimana adab dalam bermasyarakat. Sesuai dengan penjelasan saya di awal tadi, yang telah saya bahas ialah adab dalam bermasyarakat. Adab dalam bermasyarakat adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang dilakukan secara spontan tanpa pertimbangan terlebih dahulu dalam lingkungan atau kehidupan. Adapun adab-adab yang harus diperhatikan dalam bermasyarakat itu ialah adab ketika kita bertamu, adab ketika kita menerima tamu, adab ketika kita bertemu orang lain,
adab kita berhubungan baik dengan tetangga, adab kita berhubungan baik dengan masyarakat. Adapun contoh adab-adab kita dalam bertamu ialah yang pertama meminta izin kepada tuan rumah jika kita ingin masuk ke rumahnya, mengucapkan salam. Apabila tuan rumah tidak ada di rumah, maka sebaiknya kita tidak usah masuk ke dalam rumah. Apabila tuan rumah menunjukkan wajah yang tidak senang atau wajah enggan menerima tamu, hendaknya kita tidak usah bertamu ke rumahnya. Lalu dianjurkan apabila bertamu kita membawakan buah tangan. Apabila kita bertamu, hendaklah tidak di waktu-waktu istirahat ataupun di waktu jam makan, kecuali apabila tuan rumah yang mengundang. Hendaklah bertamu tidak terlalu lama, dan apabila kita dihidangkan makanan, hendaklah kita menghargainya dengan memakannya, dan bicarakanlah hal-hal yang positif ketika bertamu, dan jika hendak pulang maka minta izinlah dan berpamitanlah kepada tuan rumah. Pertanyaan kedua dari saudari Siti Nur Aini, yang mana pertanyaannya, adab seperti apakah untuk orang yang hidup bermasyarakat? Ya, sama yang telah saya jelaskan di awal tadi, bagaimana hidup dalam bermasyarakat, yaitu kita harus menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Yang pertama, adab kita bergaul dengan orang yang lebih tua, adab kita bergaul dengan orang yang sebaya dengan kita, adab kita bergaul dengan orang yang lebih muda dari kita, adab kita berpakaian, adab kita memandang kepada orang lain, adab berbicara, dan adab makan dan minum. Pertanyaan selanjutnya dari saudari Sapna, yang mana pertanyaannya, sebutkan hadis atau ayat Al-Quran tentang dianjurkannya memuliakan tetangga. Kali ini saya akan menjawab dengan satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim hujarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Yang artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik ataupun diam. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Jadi jelas disebutkan di dalam hadis yang telah saya bacakan tadi, bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Itulah hadis yang menganjurkan kita untuk memuliakan tetangga. Dan pertanyaan selanjutnya dari saudari Siti Nur Hamidah, yang mana pertanyaannya, sebutkan atau bacakan ayat Al-Quran yang membahas adab bermasyarakat ataupun adab bersosialisasi. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 86 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza quyitum bitahiyati fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Yang mana artinya, dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam atau penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, ataupun balaslah penghormatan itu yang sepadan atau yang sama dengannya. Sungguh Allah memperhitungkan segala sesuatu. Jadi telah jelas dijelaskan di dalam ayat Al-Quran yang telah saya bacakan tadi, bahwa adab kita bermasyarakat itu jika kita diberi suatu penghormatan, diberi suatu hadiah oleh orang lain, maka hendaklah kita membalasnya dengan yang sepadan atau dengan yang sama. Bahkan lebih baik lagi apabila kita membalasnya dengan yang lebih dari apa yang kita terima. Baiklah, pertanyaan selanjutnya dari saudara Wahyudin. Pertanyaannya, yang kita ketahui dalam kamar mandi itu tidak boleh makan dan minum. Bagaimana jika kita temui orang yang merokok di dalam WC? Apakah itu tidak boleh juga, dan bagaimana cara kita untuk menanggapinya? Yang kita ketahui, apabila kita tidak boleh berlama-lama di dalam WC. Kamar mandi adalah tempat untuk buang hajat saja, sehingga tidak selayaknya berdiam lama di kamar mandi.
kecuali sebatas menyelesaikan hajatnya. Sementara makan dan minum di kamar mandi menyebabkan seseorang terlalu lama berdiam di kamar mandi yang tidak selayaknya dilakukan. Semakna ini, merokok pun juga tidak boleh di kamar mandi ataupun di WC, apalagi untuk mencari inspirasi. Dikhawatirkan inspirasi tersebut kita dapatkan dari setan. Jadi cara kita untuk menanggapinya adalah dengan cara memberitahunya dengan baik bahwa jika makan dan minum saja tidak boleh dalam WC, maka merokok pun semakna dengan itu. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas pertanyaan-pertanyaan tentang adab kepada sesama muslim. Pertanyaan pertama dari saudari Nurlinda dan saudari Nurhuda. Pertanyaannya, bagaimanakah adab sesama muslim dan sesama muslimah? Dijelaskan di penjelasan saya di awal tadi, adab kita kepada sesama muslim dan muslim lainnya itu ada 6. Yang pertama, mengucapkan salam ketika kita berjumpa. Yang kedua, memenuhi undangannya. Yang ketiga, memberikan nasihat jika diminta. Yang keempat, mendoakan orang yang bersin jika ia mengucapkan alhamdulillah. Yang kelima, menjenguknya ketika sakit. Dan yang keenam, melayat dan mengantarkan jenazahnya. Pertanyaan kedua dari saudari Siti Nur Aini, yang mana pertanyaannya, berikan contoh suri tauladan bagi sesama muslim. Di sini saya mengambil contoh suri tauladan yang patut kita teladani ialah Rasulullah SAW, yang mana dijelaskan di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Jadi di dalam ayat yang saya bacakan tadi jelas sekali bahwa suri tauladan yang baik bagi umat muslim, umat manusia ialah Rasulullah SAW. Selanjutnya saya akan membahas pertanyaan-pertanyaan seputar adab kepada orang muslim. Dan pertanyaan pertama, pertanyaan dari saudara Mukhlisin, saudari Nurhuda dan saudari Nurlinda, yang mana pertanyaannya, bagaimana sih adab kita kepada orang-orang non-muslim? Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak terlepas dari yang namanya orang non-muslim, baik itu dalam pergaulan, bermuamalah ataupun yang lainnya. Adapun yang akan saya jelaskan ini merujuk pada penjelasan Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam kitab Minhajul Muslim, yang mana di situ dijelaskan adab kita kepada mereka, yaitu yang pertama, kita tidak menyetujui kehadirannya. Yang kedua, membenci mereka karena Allah Subhanahu wa taala pun membencinya. Yang ketiga, tidak memberikan pendekatan ataupun kecintaan kepada mereka. Keempat, bersikap adil dan berbuat baik kepada mereka. Yang kelima, mengasihi mereka layaknya kasih sayang yang bersifat umum. Yang keenam, tidak mengganggu harta, darah, dan kehormatan mereka. Yang ketujuh, boleh memberikan hadiah mereka maupun menerima hadiah dari mereka. Kedelapan, tidak boleh menikahkan wanita muslimah dengan laki-laki walaupun lelaki itu ahli kitab. Yang kesembilan, tidak mengharapkan mereka untuk mengucapkan salam kepada kita. Dan yang terakhir, kita sebagai kaum muslimin harus menyelisihi mereka dan tidak boleh melakukan tasyabuh atau menyerupai kaum mereka. Pertanyaan selanjutnya dari saudari Nisa Safitri, yang mana pertanyaannya, bagaimana agar terjalin silaturahim yang baik antara orang muslim dan orang non-muslim. Di dalam kehidupan kita sehari-hari memang tidak terlepas dari yang namanya dengan bergaul dengan orang muslim. Nah, jadi yang kita terapkan di dalam bergaul dengan orang muslim agar terjalin silaturahim yang baik ialah menerapkan sikap toleransi dan sikap saling menghargai dengan mereka. Selanjutnya pertanyaan dari saudari Nur Nadia Zulfa dan saudari Siti Fatonah, yang mana pertanyaannya, bagaimana adab kita
pada tetangga ataupun satu gang kita yang non-muslim. Muhammad Abdul Qadir Al-Misri di dalam kitabnya yang berjudul Al-Wala wa Al-Bara fil Islam menjelaskan bahwa orang non-Islam tetap mempunyai hak sebagai tetangga berdasarkan beberapa riwayat yang berasal dari Rasulullah SAW. Tetangga itu ada 3 macam. Pertama, tetangga yang mempunyai 3 hak, yaitu jika seseorang bertetangga dengan saudara atau kerabat yang muslim, maka tetangga tersebut mempunyai hak sebagai tetangga, sebagai saudara, dan sebagai muslim yang wajib kita penuhi dan kita jaga haknya. Yang kedua, tetangga yang memiliki 2 hak, yaitu jika kita bertangga dengan seseorang muslim, maka ia mempunyai hak sebagai tetangga dan sebagai muslim yang harus dijaga haknya. Nah, yang ketiga, tetangga yang memiliki 1 hak. Jika kita bertetangga dengan orang yang non-muslim, maka meskipun secara akidah orang tersebut berbeda dengan kita, tetapi harus kita penuhi haknya sebagai tetangga. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari saudara Sahri, apa alasan kita harus beradab kepada orang kafir? Mengikuti perilaku Rasulullah SAW bahwa beliau sendiri pun sangat menjaga akhlak dan perilakunya kepada orang-orang kafir. Maka kita sebagai umatnya pun harus mengikuti akhlak beliau. Di dalam riwayat, di dalam cerita kejadian Fathu Makkah membuat umat Islam memegang kendali di Mekah, Rasulullah senantiasa menanamkan kepada kaum muslimin untuk tetap menghormati orang-orang kafir Quraisy dan tidak mengganggu harta mereka, serta tidak berlaku sewenang-wenang atas mereka. Beliau menyampaikan bahwa janganlah kalian saling menzalimi, karena itu merupakan kezaliman yang dilarang oleh Allah. Di dalam Al-Quran dijelaskan di dalam surah At-Taubah ayat 6 yang artinya, jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui. Jadi sangat jelas apa alasan kita harus beradab kepada orang kafir, karena bahwasanya Rasulullah SAW pun sangat beradab dan menjaga akhlaknya kepada orang-orang kafir. Pertanyaan selanjutnya dari saudari Swistawati, yang mana pertanyaannya, bolehkah kita membedakan adab kepada orang-orang yang muslim dan adab kepada orang-orang yang non-muslim? Di penjelasan saya di awal tadi sudah saya jelaskan bagaimana adab-adab kita kepada orang yang muslim dan bagaimana adab-adab kita kepada orang yang non-muslim. Disitulah sudah ada letak perbedaannya. Pertanyaan selanjutnya dari saudari Zahra Astina Haryanja, yang pertanyaannya, banyak orang-orang muslim sekarang ini yang mengidolakan orang-orang kafir, terutama pada anak-anak muda yang suka mengidolakan artis-artis Korea dan lainnya. Lalu bagaimana tanggapannya? Jadi tanggapan saya sendiri, ada baiknya kita sebagai orang muslim, sebagai anak-anak muda yang menjadi penerus selanjutnya, alangkah baiknya kita itu mengidolakan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang soleh, orang-orang yang berakhlak baik. Karena ada hadis Rasulullah SAW bahwa kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Jadi apabila kita mencintai orang-orang soleh, mencintai orang-orang yang berilmu, maka insya Allah di akhirat kelak kita pun akan bersama dengan mereka-mereka yang kita idolakan tadi. Pertanyaan selanjutnya dari saudari Salma Fahira, jika kita pergi jalan-jalan bersama teman kita yang non-Islam, kemudian kebetulan lewat di hadapan masjid, dan saat itu pula sedang dikumandangkan azan, lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, jadi disinilah kita harus menerapkan sikap saling toleransi kita. Nah, di saat kita berjalan-jalan dengan teman kita yang orang non-Islam, lalu di saat itu kita melewati masjid dan di saat itu pula dikumandangkannya azan, maka di saat itu mereka yang harus menerapkan sikap toleransinya kepada kita, bahwa saat itu kita harus beribadah kepada Tuhan kita. Nah, dan kita pun harus melakukan seperti mengatakan kepadanya bahwa ini adalah waktu saya untuk beribadah kepada Tuhan saya. Jadi ada baiknya kita mengatakannya dengan baik-baik dan dia pun harus mengerti keadaan kita.
Pertanyaan selanjutnya dari saudara Samsul Bahri, yang mana pertanyaannya, bolehkah kita menghormati orang yang non-muslim yang sedang menyembah Tuhannya? Menurut pemahaman saya tentang pertanyaan ini ialah misalnya kita itu di dalam suatu perkumpulan, di situ ada orang-orang yang non-muslim dan ada orang-orang yang Islam. Di saat mungkin mereka itu sedang berdoa sesuai keyakinannya, maka disitulah kita menerapkan sikap saling menghargai, bahwa kita tidak boleh melakukan keributan ataupun melakukan suara yang berisik-berisik agar mereka tidak terganggu dengan apa yang kita lakukan. Pertanyaan selanjutnya dari saudari Nila Jayanti, yang mana pertanyaannya, bagaimana adab kita kepada guru yang non-muslim? Sebenarnya adab kepada guru itu tidak ada yang membedakan, maupun guru itu Islam ataupun non-Islam. Tetapi selama beliau tidak mengajarkan hal-hal yang di luar syariat agama Islam. Pertanyaan selanjutnya dari saudari Nur Hayati, yang mana pertanyaannya, berfoto-foto di tempat peribadahan orang yang non-muslim, apakah itu akhlak yang tidak baik atau akhlak yang buruk? Jadi di beberapa penjelasan yang telah saya baca, ada beberapa pendapat bahwa masuk ke tempat peribadahan orang yang non-muslim itu ada yang mengatakan makruh, dan apabila orang-orang yang non-muslim itu sedang beribadah, ada yang mengatakan bahwa masuk ke tempat peribadahan mereka itu haram. Jadi apabila berfoto-foto di saat mereka tidak melaksanakan ibadah mereka, maka hukumnya makruh, dan apabila mereka sedang melaksanakan ibadah maka hukumnya haram. Pertanyaan selanjutnya dari saudari Rauratul Jannah, yang mana pertanyaannya, bagaimana adab kita ke rumah atau bertamu ke kerabat yang non-muslim? Apabila kita bertamu atau ke rumah kerabat yang non-muslim, sama halnya dengan bertamu ke tempat atau ke rumah kerabat yang muslim. Tetapi perlu kita perhatikan, apabila kita disuguhkan makanan, apabila makanannya itu berbentuk hanya seperti snack-snack atau jajan-jajanan yang biasa dibeli di toko-toko biasanya, maka itu sebaiknya memang kita makan. Tapi jika dia berbentuk daging sembelihan ataupun yang lainnya, maka hendaknya kita mencoba menghindari untuk memakan makanan tersebut. Pertanyaan selanjutnya dari saudari Rashidah, yang mana pertanyaannya, apabila kita diberi sepiring makanan oleh tetangga kita yang non-muslim, tetapi kita ragu menerimanya karena takutnya piring itu bekas makan makanan yang haram atau tidak halal, lalu apakah yang harus kita lakukan? Jadi untuk menghargai tetangga kita tersebut dan untuk tidak menyakiti perasaannya, maka sebaiknya makanan yang diberinya tadi kita terima dengan niat tidak menyakiti hati mereka, dan dengan catatan kita tidak mengkonsumsi apa yang telah mereka beri. Pertanyaan selanjutnya dari saudari Nida Aulia, yang mana pertanyaannya, bolehkah bekerja sama dalam hal perdagangan dengan orang-orang yang non-muslim? Dalam hal perdagangan dihukumkan boleh bekerja sama dengan orang-orang yang muslim selama yang didagangkan itu, yang dimuamalahkan itu bukan makan makanan yang haram, dan yang didagangkan itu ialah yang diperbolehkan oleh agama. Dan pertanyaan terakhir dari saudari Rabiatul Adawiyah, yang mana pertanyaannya, jelaskan mengapa ada perbedaan aurat wanita yang muslim dan aurat wanita yang non-muslim. Jadi wanita muslimah mengikuti batasan-batasan aurat yang telah dijelaskan sesuai syariat agama Islam, yang mana auratnya ialah seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Sedangkan orang yang non-muslim di agamanya tidak ada yang dijelaskan seperti itu. Disitulah letak mengapa adanya perbedaan aurat wanita yang muslim dan aurat wanita yang non-muslim. Adapun kesimpulan dari video saya kali ini ialah
Islam sebagai agama yang paripurna telah memiliki aturan tersendiri untuk mengatur umatnya dalam hal berhubungan bermasyarakat, baik dengan sesama muslim maupun umat lainnya. Jika demikian keadaannya, maka mau tidak mau seseorang harus memiliki adab yang dengannya akan terwujud keberlangsungan hidup yang baik di tengah-tengah masyarakatnya. Maju atau mundurnya suatu bangsa tergantung bagaimana adabnya. Jika adabnya baik, maka baik pula batinnya, sehingga dapat mewujudkan kehidupan yang baik pula. Namun, jika adabnya buruk, maka buruk pula batinnya, sehingga dapat menghancurkan tatanan kehidupan bangsa. Itulah tadi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semester 3B jurusan Pendidikan Agama Islam. Jika terdapat kesalahan dari ucapan-ucapan saya tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton video saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih juga atas like, komen, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.